Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya, Deka Putra Pamungkas. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang AVL3. Apakah itu AVL3? Baiklah, sebelum kita menjelaskan lagi, kita akan mengenal siapa penemu dari AVL3. AVL3 ditemukan oleh Alden, Svelki, dan Landis. AVL3 merupakan salah satu jenis BST atau Binary Search Tree yang digunakan dengan tujuan untuk mempercepat pencarian data. Tidak ada bedanya dengan BST. AVL3 adalah sebuah binary search tree yang memiliki tinggi atau level maksimal antara subtree kiri dan subtree kanan. Ini juga merupakan tujuan untuk mempercepat pencarian data. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan ke slide berikutnya. Penambahan node di AVL3 memiliki single rotation. Apa yang dimaksud dengan single rotation? Single rotation dilakukan bila kondisi AVL3 waktu akan ditambahkan node baru atau posisi baru seperti pada gambar 2 di bawah ini. T1, T2, dan T3 adalah subtree yang urutannya harus seperti demikian serta height-nya harus sama dengan kurang lebih besar sama dengan 0, tapi tidak boleh dengan lebih dari 2 ya, maksimalnya 1. Lanjut slide berikutnya, yaitu double rotation. Double rotation dilakukan bila kondisi AVL3 waktu yang ditambahkan node baru dan posisi node baru seperti pada gambar TI3, TI1, TI2, TI3, dan P4 adalah subtree yang urutannya harus seperti demikian. Subtree TI harus sama dengan T4 atau lebih tinggi dari 0. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan ke gambar berikutnya. Apa sih, mungkin teman-teman sekalian bertanya, apa sih yang dimaksud dengan AVL3? Gimana sih maksud dari tadi, dari rotation, double rotation atau rotation? Nah, nanti saya akan jelaskan pada soal ya. Untuk pertama ini saya akan menunjukkan bentuk dari AVL3. AVL3 adalah sebuah bentuk pohon yang tidak ada problem atau seimbang. Maksudnya seimbang apa? Maksudnya seimbang adalah setiap induk hanya boleh memiliki satu anak, atau dia yang sebelah kiri harus 1 dan sebelah kanan harus 1, atau tidak ada anak. Nah, itu boleh dikatakan dengan seimbang. Yang dikatakan tidak seimbang apa? Yang tidak dikatakan seimbang adalah jika subtree kiri atau subtree kanan itu lebih dari 1. Itu tidak dikatakan seimbang. Nah, ini seperti contoh ini, kita lihat subtree 10. Pertama kita lihat subtree dari 3 dulu, dari yang terbawah. Subtree 3 kan kanannya sini kirinya tidak ada atau 0, kanannya juga tidak ada, maka subtree ini akan seimbang. Nah, lanjut ke 5. Yang kelima ini subtree kiri memiliki 3, memiliki 1, maksud saya 3, ini anaknya 1, yang ke kanannya nggak ada 0, namun masih tetap dikatakan seimbang. Kenapa? Karena 1 dikurang 0 sama dengan 1, jadi 1 masih seimbang. Bagaimana yang 20? Yang 20 juga sama. Yang 20 tidak memiliki anak sama sekali, atau kiri kosong dan kanan kosong, maka juga disebut dengan seimbang. 10 juga ada di kiri 2, yaitu 5 dengan 3 ada 2, dan di kanan ada 1. 2 dikurang 1 sama dengan 1, jadi masih tetap seimbang. Gimana sih contoh yang tidak seimbang? Baik, ini saya akan tunjukkan untuk contoh tidak seimbang. Oke, ini adalah contoh yang tidak seimbang. Kenapa? Karena salah satu induk ini tidak memiliki seimbang atau keseimbangan. Yang mana sih yang tidak seimbang? Baiklah, kita cek satu persatu ya. Dimulai dari 1, yang paling terkecil atau akar paling kecil, paling kiri. Kita mulai. 1 tidak memiliki anak, kosong, kiri kosong, kanan kosong, jadi kosong. Kosong masih tetap dalam kondisi yang seimbang.
Kondisi seimbang itu ingat ya teman-teman, mulai dari 1 dan 0 atau 0 dan 1, tidak boleh lebih dari 1 dan tidak boleh lebih dari -2. Di sini -2 teman-teman dikatakan dengan tetap dikatakan sebagai nilai mutlak ya. Jadi tidak ada negatif. Jadi 1 dan 0 saja. Jika lebih dari itu maka tidak seimbang. Kita lanjutkan lagi. Untuk 3 di sini memiliki satu anak, yaitu 1 di sebelah kiri dan di sebelah kanan tidak ada. Dia masih dikatakan seimbang karena 1 tadi dikurang 0 masih tetap 1. Nah, bagaimana yang kelima? Nah, yang 5 ini yang dikatakan tidak seimbang karena dia memiliki di sebelah kiri ada 3 dan di sebelah kiri ada 2 dan di sebelah kanan ada 0. Jadi 2 dikurang 0 2 lebih dari 1 tidak 0 juga kan, maka tidak seimbang. Bagaimana cara menyeimbangkannya? Nanti ada yang tadi saya jelaskan pada awal tadi, ada double rotation, ada single rotation. Nanti saya akan jelaskan pada contoh soal. Oke, kita lanjut. Seimbang karena 5 ini seimbang karena 1 seimbang, dan ini juga seimbang. Nih, contoh sisipkan data berikut secara berurutan ke AVL tree, yaitu 10, 85, 15, 70, 20, 60, 30, 50, 65, 80, 90, 45, dan 55. Baik, nanti saya akan jelaskan pada website untuk memasukkan ke AVL tree. Untuk dimasukkan ke AVL tree ya, kita mulai insert dari yang pertama, yaitu 10. Kita masukkan 10. Ini nanti websitenya link ada di deskripsi ya teman-teman. Nanti silakan coba sendiri jika teman-teman ingin mencobanya. Pertama kita insertkan 10. Kita di sini kecepatannya biar kita agak lambat. Nah, 10 kita insertkan pertama sebagai induk untuk pertama ya. Kemudian kita insertkan 85. Kita insert, apa yang terjadi? Seperti penjelasan yang pada video kemarin, yaitu kalau jika di BST, maka kalau yang lebih besar akan ke kanan, kalau yang lebih besar dari induk akan ke kiri. Ya kan teman-teman? Apakah masih ingat? Jika teman-teman sudah lupa, silahkan tonton video yang kemarin ya. Oke, kita lanjutkan. 85 akan kanan ya, masuk. Nah, dia akan ke kanan. Setelah ke kanan, kita cek dahulu teman-teman, yang seperti saya bilang tadi, apakah kondisi ini sudah seimbang. Jika kondisi ini belum seimbang, maka kita akan lakukan penyeimbangan. Nanti ditunjukkan caranya ya. Oke, ternyata kita cek dari 85, dari anaknya terlebih dahulu ya. 85 di kiri tidak ada, di kanan tidak ada, maka seimbang. Yang 10 di kanan ada 1, di kiri ada 0. 1 dikurang 0, 1. Jadi teman-teman masih ingat tadi, jika 1 dan 0 adalah keadaan seimbang untuk AVL tree. Oke, kita lanjut untuk insert yang kedua, yaitu 15. Kita masukkan 15. Apa yang terjadi teman-teman? Pasti dia akan ke kiri ya, atau ke kanan. Iya. Nah, teman-teman bingung kan kenapa kok seperti itu ya? Oke, saya akan jelaskan ya teman-teman, cara pelan-pelan. Kita pause, kita ke back step. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Kok bisa betul seperti itu? Kita lagi, kita back. Nah, oke. Kita insert 15. Nah, pasti kan sebelum kita insert itu harus membaca dulu. Datanya sudah dibaca 15. Sudah 15, maka dia akan membandingkan terlebih dahulu dengan ini tadi, dengan induk simpul. Dia akan membandingkan masuk. Iya. Masuk ke kanan, ke kiri. Oh, maaf teman-teman ya, kehapus.
Oke, saya ulang lagi ya. 15. Set. Oke. Kita play. Iya. 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 Nah, kita ulang lagi ya. Maaf ya teman-teman, tadi ke hapus kita stepnya. Nah, setelah dia membandingkan ke 10, maka dia lebih besar dari 15 kan? 15 lebih besar daripada 10 kan? Nah, maka dia akan ke kanan. Setelah dia ke kanan, ternyata di sini masih ada lagi nih. Jadi dia membandingkan ulang lagi. 15 membandingkan dengan 85, apakah lebih besar atau lebih kecil? Nah, ternyata lebih kecil, maka dia ke kiri. Langkah apa selanjutnya? Selanjutnya dia akan bertukar. Kenapa kok bertukar? Oke, kita ulang lagi. Setelah dia masuk, dia akan kita seleksi kondisi dulu ya, apakah ini seimbang. Kita cek dulu ya. Seleksi pertama. Kita cek pertama ya. Anak, dia tidak memiliki anak, jadi kan tadi seimbang kan. Kalau 0 dan 1 itu seimbang. Jika ke kiri jika ke dia tidak memiliki anak kan, jika ini 0 atau ini 1 atau ini 1, maka seimbang. Dia tidak boleh lebih daripada 1 dan 0. Oke, kita mainkan ini seimbang, kita naik ke 85. Apakah 85 seimbang juga? 85 seimbang juga. Kenapa? Ya dia punya satu anak di sebelah kiri dan di kanan tidak ada. Nah, jadi 1 dikurang 0 tetap 1. Oke, lanjut. Nah, untuk ini yang 10 ini apakah seimbang? Oh, tidak. Kenapa? Karena di sini ada 3 anak. 3 anak nih ya. Ada 1, ada 2, ada panjangnya, ada 2 anak nih panjangnya, sedangkan yang di sini belum ada sama sekali atau 0. Jadi 0 dikurang 2 kan jadinya 2 itu kan. Jadi 2 itu tidak dalam keadaan seimbang. Kalau kita ingin menyeimbangkan, gimana caranya? Nah, yang seperti saya jelaskan tadi. Kalau dia di kiri, maka dia akan rotasi ke kanan. Jika dia ke kanan, maka dia akan berotasi ke kiri. Paham? Kalau tidak paham, teman-teman simak dulu videonya ya. Kita lihat right. Di sini kan left ke right. Dia akan right, left membandingkan kiri membandingkan dengan kanan. Dia membandingkan ini lebih besar atau lebih kecil. Jika ini lebih besar, biar 10-nya ini kemana? 10-nya kita harus turunkan ke sini. Berarti yang akan kita bandingkan 10 dengan 15 yang kita akan tukar. Nah, setelah 15 naik, 10-nya turun. Kenapa kok nggak yang 85-nya yang naik? Ya karena kalau 85-nya yang naik, sama aja dong. Kan 85 lebih besar daripada 10, maka dia akan ke kanan dong. Tidak ada yang ke kiri, tidak ada yang mengisi ke kiri dong. Maka itulah yang disebut tadi dengan right of left of right. Ya, teman-teman, oke. Kita sudah paham? Kita lanjutkan ke input berikutnya, yaitu 70. 70 kita input kemana dia? Iya. Nah, kenapa tidak terjadi perubahan? Oke, kita ya. Kenapa tidak terjadi perubahan? Ya, kita cek ya, apakah dia sudah seimbang atau belum. Kita cek 70, apakah sudah seimbang? Tentu sudah. Kenapa? Karena yang saya bilang tadi, jika tidak lebih dari 1, maka seimbang. Kan ini 0 dikurang 0, dia tidak memiliki anak, jadi seimbang. Sedangkan yang 85, 1 dikurang 0 tetap 1. Yang 15 di kiri 1, di kanan 2 kan. Jadi 1 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi tetap seimbang. Jadi dia tidak akan berubah lagi. Oke, next step. Kita input ke 70. Apa yang terjadi dengan 70? Oke, kita insert ya. Kita pilih. Oke. Nah, teman-teman perhatikan tuh. Kenapa dia pindah? Coba, ayo teman-teman. Kenapa coba, ayo. Baiklah, kita lanjutkan teman-teman ya. Tadi sudah sampai ke insert ke 70. Kita lanjutkan dengan insert ke 20.
Apa yang terjadi teman-teman? Oke, kita lihat ya. Kita 20 masuk, dia akan membandingkan ke 15. Ulangnya saya ulang. 20 masuk, insert. Setelah insert kita step word-nya. Oke, dia akan pertama membandingkan dengan 15, apakah lebih besar atau kecil. Jika lebih besar ke kanan, jika lebih kecil ke kiri kan teman-teman. Kemudian dia membandingkan ke 85. Setelah membandingkan 85, apakah lebih kecil lebih besar? Oh, ternyata lebih kecil, berarti ke kiri. Setelah ke kiri, dia ternyata ada lagi nih, dia membandingkan lagi nih 70 dengan 20 lebih besar mana. Setelah membandingkan, dia ke tepat di sini. Nah, kita lihat ya teman-teman, apakah dalam bentuk ini dia tetap seimbang ataukah tidak seimbang. Kita cek. 20 tidak memiliki anak, jadi tetap seimbang. 70 hanya memiliki satu anak, maka seimbang. Nah, namun 85 memiliki 2 anak nih, sedangkan yang sebelah kanan tidak nih, maka 2 dikurang 0 kan tetap 2, jadi 2 tidak termasuk dalam kondisi seimbang. Gimana kita cara melakukannya? Nah, di sini kita akan melakukannya dengan cara seperti tadi, left of right. Dia akan memindah dari kiri ke kanan gesernya. Ya teman-teman, dari kiri ke kanan. Kita lanjut. Gimana sih caranya membandingkannya? Kita lihat ya. Dia ini supaya 85 ini turun ke bawah. Ya, teman-teman. Turun ke bawah. Jadi, mana yang kita tukar? Ya, tentu 70 akan kita tukar dengan 85. Biar kenapa? Ya biar sebelah kanan ada yang ngisi. Kenapa? Makanya itu dikatakan dengan left of right. Kenapa? Ya karena kepindahan dari kiri akan mengisi ke kanan. Itu teman-teman. Oke, lanjutkan. Dia akan membandingkan 70. Kemudian 70 dengan 85. Oke. Dia bertukar. Nah, bertukar kan teman-teman. Seperti saya bilang tadi. Karena 70 ini lebih kecil daripada 85, namun lebih besar dari 20. Ini yang menyebabkan jadi dia akan mengisi ke bagian sebelah kanan karena lebih besar. Kalau tadi 20 yang dinaikkan, maka tetap aja dong dia akan nambah ke kanan semua, jadi 20, 70, 85 jadinya kan. Makanya 70 yang kita naikkan atau kita tukar dengan 85. Nah, sudah ini kita cek nih apakah ini sudah normal atau masih seimbang atau belum. Kita cek ya. Di sebelah kanan ada satu anak, di sebelah kiri ada satu anak, maka seimbang. Cek yang 15. Yang 15 di sini ada satu, di sini ada dua. Dua nih ya. Kenapa tidak dihitung 3? Ya karena ini sama aja sebenarnya. Dia itu menghitungnya adalah panjang anak yang terbanyak. Jika lihat dari induknya ini 1, 2, maka dikurang 1 maka akan seimbang. Dia seimbang. Oke kan, seimbang kan. Kita lanjut ke pada input berikutnya kalau sudah, yaitu input berapa nih teman-teman? Sudah 20 ke 60 ya. Oke, input 60 nih. Apa yang terjadi? Nah, dia akan membandingkan membandingkan dengan 15, sudah membandingkan dengan 70, kemudian bandingkan dengan 20, kemudian masuk dia. Nah, kita cek lagi teman-teman, apakah ini dalam normal atau seimbang. Kita cek 60 di sini seimbang, 20 ini seimbang, 70 ini seimbang nggak teman-teman? Coba sebelum saya membantu jawab teman-teman, bisa nggak? Oke, bisa. Baiklah. Ternyata 70 ini juga seimbang teman-teman. Kenapa? Karena di sini 2, di sini 1. Jadi 2 dikurang 1 tetap seimbang. Dia ngecek kan nih, ngecek ke 20 apakah tadi dia seimbang. Oh, ternyata seimbang. Cek. Oh, seimbang. Jadi dia ngecek lagi ke 70. 70 seimbang. Ya, seimbang. Dia tidak akan perubahan. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Oh, teman-teman, maaf, saya terlalu cepat menjelaskan. Nah, ini setelah dia mengecek ke yang ke-15 nih ya teman-teman.
ternyata dia tidak seimbang. Maaf ini tadi saya terlalu cepat untuk menyimpulkan bahwa ini tidak menjadi perubahan. Menyimpulkannya gini, di kirinya dia ternyata ada 1, di kanannya dia ada 3 nih teman-teman. Ada tambahan 1 lagi nih, jadi 1 dikurang 3 kan jadinya 2 tuh. 2 tuh kan lebih dari 1 tuh. Jadi dia tidak seimbang nih teman-teman. Jadi dia akan melakukan pergantian, yaitu pergantian Oke, kita lanjut, maaf teman-teman ya, ada gangguan sedikit. Kita lanjutkan, dia akan mengalami perubahan. Perubahannya kemana ya? Jelas perubahannya dia akan mengisi ke kiri. Kalau mengisi ke kiri tadi apa? Right of left. Oke, ingat. Kalau dia perpindahannya menyebabkan perpindahan ke kiri, maka dia disebut dari kanan ke kiri. Kalau dari perubahannya dari mengisi ke bagian sebelah kanan, maka disebut dari kiri ke kanan. Oke, lanjut. Nah, kenapa kok 20 nih? Ayo, kenapa kok 20 nih? Tentu teman-teman bingung kan? Oke, ulang lagi ya. 20 akan membandingkan, pertama dia akan membandingkan ke 70. Lebih besar atau lebih kecil nih? Kan lebih kecil nih kan? Jadi nggak mungkin dong kalau lebih kecil ini kita tukarkan, maka akan tetap aja dong dia akan ke kirinya 70, dia tidak ke kirinya ke sini karena kita membandingkannya dengan 70. Nah, tapi kalau kita membandingkannya dengan 15, maka 20 dibandingkan dengan 15, maka 20 lebih besar daripada 15 kan. Jadi 15 akan turun ke kiri. Nah, anaknya kemana? Ya anaknya dari 20 ini tadi, dia akan ikut kepada induk baru yaitu 70. Nah, ikut dia nih teman-teman, karena nggak mungkin dong dia ikut ke kiri, ya kan? Nggak mungkin dong. Kenapa? Ya karena 60 jelas lebih besar dari 20. Nggak mungkin dia ikut naik kemudian dia turun ke sebelah kanan nih, sebelah kanannya dari 15 nih kan soalnya lebih besar. Ya dia kondisinya di sini kan lebih kecil, jadi dia ikutnya ke 70. Oke, nah, sudah mengerti? Oke, kita lanjut ke input. Nah, maaf, nanti saya terlewat lagi ya, saya ulangi lagi. Apakah kondisi ini sudah normal atau seimbang? Kita cek dari anak-anaknya terlebih dahulu. 10 seimbang, 60 seimbang, 85 seimbang, 70 seimbang, 15 seimbang, dan 20 12 seimbang. Oke, seimbang semua kan? Oke, kita lanjutkan dengan, kita tadi sudah 60, jadi kita lanjut ke 30. Oke, kita insert. Oke, tiba 30 seperti biasa dia akan melakukan perbandingan berbeda dari 20, dia ke kanan, 70 ke kiri, 60 dia ke kiri. Nah, sudah ini kita cek lagi nih. Apakah akan berubah dia? Tentu jelas dong, atau tidak dong? Ya, kita coba ya, lihat. 30 ini tidak memiliki anak, jadi seimbang. 60 seimbang. Kenapa seimbang? 1 dikurang 0 sama dengan 1, jadi seimbang. Cek. 85 seimbang. 70 seimbang gak nih? Teman-teman, kita cek. 60 30 2 70 85 1, jadi 2 dikurang 1 sama dengan 1. Oke, kita cek lagi sebelah. Untuk yang 20 kita bandingkan 20 nih. Nih dia membandingkan 60. Dia membandingkan 70 seimbang. Dia akan membandingkan ke 20 ini seimbang ya. Kita lihat 1 2 2, dan yang sebelah kanan ada 1 2 3 nih teman-teman ya. Kenapa ini nggak dihitung ya? Karena kita tadi mengomongkan jika dihitungnya adalah yang terpanjang atau yang terpanjangnya ya. Nah, yang terpanjangnya ya, bukan ada yang terkecil, yang terpendek, yang terpanjang. Kita hitung yang terpanjang. 1 2 3, 2 dikurang 3 ya 1, jadi seimbang teman-teman. Dia seimbang, dia tidak melakukan proses lagi, selesai. Oke, kita lanjut ke input yang ke 50 ya. Oke, lanjut lagi inputan 50 kita input ya, seperti biasa bandingkan terlebih dahulu. 50 ke kanan, 70 ke kiri,
60 ke kiri dan 30 ke kanan. Nah, oke. Kita akan melihat apakah ini kondisi normal atau tidak. Cek. Yang 50 jelas normal. 30 cek normal. Cek. Selesai. Cek lagi ke 60. Apakah normal? 2 dikurang 1. Dikurang 0. Tidak normal tentunya kan. Oke, apa yang terjadi jika tidak normal? Kita akan menukar. Kemana nih? Coba teman-teman, siapa yang ditukar? Apakah 30 apakah 50 nih? Coba ditukar dengan yang mana? Tapi ditukar yang mana? Oke, saya akan menjelaskan ya. 50 dengan 30 lebih besar mana nih? Lebih besar 50 kan? Nah, sedangkan di sini 60 sama 50 lebih besar di mana nih? Besar mana nih? 60. Nah, jadi yang kita akan bandingkan bukan yang 30 tapi yang 50. Kenapa? Ini emang lebih besar daripada 30, 60, tapi kenapa yang 50 yang kita bandingkan? Nah, yang kita tuker karena dia sebenarnya sih nggak masalah ya yang ditukar. Nggak deh. Sebenarnya kenapa kalau kita tukernya yang 30 nih, kalau 30-nya di sini kan otomatis 50-nya juga ke sini, 60-nya juga turun ke sini kan. Jadi 50 supaya 30-nya ini lebih kecil daripada 50 dan dia mengisi ke kiri. Ingat tadi ya. Kalau dia mengisi ke kiri sebutannya dari right of left. Jika mengisi ke kanan maka left of right. Nah, tadi kan yang kosong sebelah kanan. Kita ulang coba ya. Nih, yang kosong kan sebelah kanan nih. Jadi kita akan mengusahakan supaya anak ini ke kanan dengan cara menukar posisi. Kalau 30 maka tidak ada yang mengisi kiri karena tidak ada yang lebih besar tidak ada yang lebih kecil dari 30 nih. Dari 60 dan 50. Jadi dia yang ditukar 50 nih biar 30 ini lebih kecil daripada 50. Jadi dia mengisi ke kiri dan 60 mengisi ke kanan. Nah, ngerti teman-teman? Setelah selesai kita cek lagi selanjutnya. Apa yang 70 ini sudah normal? Kita cek 1, 2, 1 normal. Kita cek 20 normal nggak nih? 1, 2, 1, 2, 3 normal dong. Oke, lanjut. Kita input ke 60 sudah, 30 sudah, 50 sudah, 65. Oke teman-teman, 65 kita insert ya. Oke, kita masuk 65 masuk, bandingkan ke 20 ke kanan, 70 ke kiri, 50 ke kanan dan 60 ke kanan. Kita cek lagi kondisi ini apakah sudah normal ataukah belum. Kita cek ya. 65 normal, jelas. 60 normal, 1 kurang 0. 30 normal, 50 normal juga karena 2 dikurang 1 normal. Cek yang 70 nih kan. 50 cek, 60 cek normal, 50 normal, 70 ternyata di sini ada 3 anak nih. 73 anak dan 85 satu anak nih, cuma yang di sebelah kanan, sebelah kiri 3, kanan 1 cuman. Maka dia tukar kemana? Ayo tukar kemana nih? Ya seperti yang tadi bilang tadi, ini kan yang kurang ke kanan nih, jadi kita usahain untuk anaknya ini akan ke kanan nih ya. Jadi kita naikkan ke mana? Yuk mana? Nah 60. Kok bisa ya? Oke, saya jelaskan lagi nih teman-teman nih biar lebih jelas, makin jelas. 70 supaya dia turun ke kanan maka dia akan mencari nilai yang lebih kecil, lebih kecil kan dibandingkan 70, maka dia ke kanan. Memang 50 lebih kecil nih daripada 70, tapi kenapa tidak dibandingkan dengan 50? Ya kalau dibandingkan dengan 50 jadi 60-nya ini akan ke kiri dong, dia ngisi ke kiri bukan ke kanan. Jadi 70-nya ini maka ke kanan, ininya ke kiri, jadi nggak normal dia nanti. Makanya 60. Nah jadi 20 mengkoreksi ke 60 dan 60
Nah, ini tadi kan 60 ada anak nih. Anaknya ini kemana? Dia nggak mungkin dong ikut ke kiri. Masa ya 60 terus anak ke sebelah kirinya 65, kan nggak mungkin. Jadi dia akan ikut ke 70. Nah, lihat nih teman-teman nih. Lihat kan? 60 dia lebih kecil dari 70 kan, maka 70-nya ke kanan dan 50-nya tetap ke kiri, dia tidak berubah. Jadi kita cek lagi apakah sudah normal. Sudah, kita cek 20, 1, 2 di sini, 1, 2, 3. Mau dihitung 1, 2, 3 di sini boleh, atau 1, 2, 3 di sini boleh, atau 1, 2, 3 di sini boleh. 3 kan, jadi tetap normal. Oke, teman-teman. Untuk inputan 65 seperti ini bentuknya. Lanjut ke 80 nih. 80. Kita insert ya. Oke, lanjut. Ini 80 membandingkan ke 10 dia ke kanan, membandingkan dengan 60 ke kanan, membandingkan dengan 70 dia ke kanan, membandingkan ke 85 dia ke kiri. Oh, nggak kelihatan teman-teman ya. Sorry. Ya. Ya, nah. Oke. 85. Kita cek nih kondisinya apa sudah normal nih. Cek 85 normal? Normal. Oke, cek 70 normal? Normal. 60 normal? Normal atau tidak? Kita hitung 1, 2, 1, 2, 3. Ternyata normal. Di sini 2, di sini 3. Normal nih. Mana ya masalah nih? Oh, ternyata 20. 2 tidak normal nih teman-teman. Kenapa nih nggak normal? Karena di sini 1, 2. Di sini ada banyak nih. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi 2 dikurang 4 hasilnya 2 kan? Nah, makanya kita akan membuat pertukaran atau rotasi. Lanjut. Nah, kok 60 ya? Kok 60? Oke, kita back lagi ya. Step. Ya, kita membandingkan aja nih. Ini kan supaya ada yang ke kiri nih. Untuk ngisi bagian kiri nih. Kan sebelah kanan sudah banyak nih. Jadi sebelah kiri nih yang mau kita isi nih. Biar anaknya nambah nih. Biar nambah jadi 1 nih. Biar untuk menjadikan dia seimbang nih. Biar 1 nih. Ibarat kayak jembatan kan, kalau sebelah kirinya ada 3, di sebelah kanannya ada 5 nih kan, biar sama-sama seimbang kan dia akan pergi ke sebelah ini berlawanannya kan. Nah, sama seperti ini. Dia membandingkan yang 20 nih. Tuh, 20 tuh yang ditukar. Kenapa 20? Kenapa nggak 50? Ya, kita kan sudah membandingkannya tadi dengan 60 dan 20 nih. 20 ternyata ya bermasalah. Jadi kita lihat 20 ditukar dengan mana yang bisa membuat dia pindah ke sebelah kiri. Ternyata anaknya ini sudah membuat dia sudah bisa bergeser kedudukannya ke sebelah kiri. Yaitu 60, kan dia lebih kuat nih, 60 lebih besar. Jadi dia akan ke kiri, maka 20-nya. Nah, kok 50-nya juga ikut ke 20 nih. Nah, ya dong. Kenapa? Ya nggak mungkin 50-nya ikut ke 60 lagi. Kan tadi di 60 juga kan di bagian sebelah kiri ya. Jadi dia pasti juga ikut pindah ke kiri. Nggak mungkin dia ke kanan. Soalnya kan lebih kecil daripada 60, 50. Jadi dia akan ke kiri ikut menjadi anak 20. Jadi kita cek apakah kondisi ini sudah normal. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ternyata sudah normal nih. Next, sudah normal bentuk ini. Kita masuk ke insert berikutnya. Kita tadi sudah insert 65, 80 sudah, 90 nih teman-teman. 90. Insert. Nah, kemana nih selanjutnya? Kita lanjut. Step 4. Oke ya. 90 membandingkan ke 60, membandingkan ke 70, membandingkan ke 85 dan ke kanan dari 85. Kita cek lagi. Apakah sudah normal? Oke, kita cek. Oke, kita cek ya. 85 normal. Ini 90 normal pasti. 80 normal, kita akan naik lagi ke induknya.
85 pasti normal dong. Kan 1 dikurang 1, 0. Ingat, 1 dan 0 adalah merupakan keseimbangan dari AVL3. Ingat ya, 1 dan 0 atau 0 dan 1. Tidak boleh lebih dari 1. Bandingkan ke 70. 1 dikurang 2. 1 seimbang 60. 1, 2, 3 dikurang 1, 2, 3 ada 3, jadi normal atau seimbang. Oke, lanjut ke insert 40. Ingat ke 40 nih teman-teman. Insert, kita membandingkan dengan 60. Ternyata dia lebih kecil. Nah, ini sekarang kita pindah ke kiri ya. Tadi kan ke kanan mulu nih. Jadi bingung nih mungkin teman-teman, kok dia ke kanan mulu sih bang, nggak ke kiri. Nah, ini saya masukkan ke yang kiri nih. Dia bandingkan ke kiri. 20 ke kanan, 50 ke kiri, 30 ke kanan. Oke, kita cek. 40 normal, 30 normal, 50 tidak normal karena sebelah kanannya kosong, sebelah kirinya ada 2. Oke, gimana caranya? Seperti tadi yang saya bilang, kita ingin memindahkan agar satu anak ke sebelah kanan dengan cara membandingkan antara 50 dan apa? Antara 30 dan 40. Kenapa nih teman-teman? Dan 40. Ya, benar sekali 40. Kenapa 40? Kenapa 40? Kenapa nggak 30? Saya ingatkan kembali teman-teman. Kenapa 40 yang ditukar dengan 50? Kalau 30 yang ditukar, nah, misal nih, 30 yang ditukar kan tukar nih ke sini. Jadi 20 30 nih kan kalau ini ditukar. Dia kan 40-nya ke kanan, 50-nya ke kanan. Tetap dong sebelah kiri. Jadi sebelah kirinya yang kosong nih. Bukan sebelah kanannya yang kosong. Ini kan yang sebelah kanannya yang kosong. Sedangkan sebelah kirinya ada 2 nih. Kita mau mengisi sebelah kanannya ini menjadi ada anaknya nih biar seimbang. Maka kita bandingkan dengan 40. Kenapa 40? Karena kan 30 lebih kecil dari 40. Jadi dia tetap tidak pindah ke sebelah kanan. Dia akan tetap ke sebelah kiri gitu. Oke, baiklah. Sederhana nih sebenarnya teman-teman. Kita hanya memindahkan ke kanan atau ke kiri nih. Kalau misalnya ke kiri sudah kurangnya ke kiri, berarti kita harus memindahkan anak untuk ke sebelah kanan. Itu untuk memindahkan anak ke sebelah kanan dengan cara itu tadi, menukar posisi. Oke, lanjut. Kondisi apakah sudah normal? Kita cek kan, sudah cek 40 nih, ternyata sudah normal. Cek ke 20 normal nggak nih? 1, 2 normal. 60 jelas dong normal nggak nih? Coba 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 sama aja ya. 1, 2, 3. Ternyata 3 dikurang 3 0. Oke, 0. Maka seimbang. Oke, lanjut ke insert 5. Nah, lebih kecil nih. 5 kemana nih? Jelas dong. Kemana lagi kalau nggak ke kiri? Ke kiri. Oke, kiri lagi, dan kiri lagi. Ternyata ke kiri terus ya. Ya, karena dia paling kecil nih. Seperti dunia, semakin di bawah maka akan semakin kecil kedudukan, maka dia akan terbawah atau tersingkirkan paling bawah. Ya, teman-teman, belajar supaya sukses. Oke, lanjut. 5 ini. Nah, kita cek kondisinya apakah seimbang. 5 tentu seimbang, kita nggak usah lagi kita cek. Pokoknya setiap kali inputan baru itu pasti seimbang. Kita lihat induknya 10 seimbang. Kita lagi induknya 10, 15 seimbang nggak nih? Nggak dong, kan 15 kosong dan di sini ada 2. Oke, kemudian kita mana bandingkannya? 15 mau dibandingkan dengan apa nih supaya ada yang ke kanan? Sama seperti 50 ini tadi kan, bandingkannya dengan 40, berarti kita bandingkannya dengan 10 supaya
15 turun ke kanan dan 5 ini tetap ke kiri supaya seimbang kanan dan kirinya. Nah, tukar posisi ini ingat teman-teman, namanya left of right. Perpindahan dari kiri untuk mengisi kanan karena kiri sudah ada isinya dan kanan belum ada isinya. Supaya seimbang, kanan juga harus diisi. Ingat, sesuatu yang seimbang itu akan indah pada waktunya. Ya, maaf ya. Kita cek yang 20 seimbang, kiri seimbang. Oke, next. 60. Cek 60 seimbang atau enggak nih. Kita hitung 1 2 3. 1 2 3 1 2 3 tetap nih. 3. Jadi seimbang. Oh, kalau 3. Oke. Sudah 5 nih. Nah, kita insert 5 nih. Terakhir, apakah ada perubahan atau tidak nih? Cek. 60 cek. 20 cek. Kan lebih besar, dia ke kanan. Setelah ke kanan ada 40. 40 akan membandingkan dengan 55, dia akan ke kanan dan 5 akan ke kanan. Nah, teman-teman, apakah ini seimbang? Nah, coba jawab. Saya kasih waktu 5 detik. 1 2 3. Apa jawabannya? Seimbang. Seimbangnya kenapa? Kita lihat nih, yang seimbangnya mana nih? Jangan langsung ngomong seimbang dulu. Seimbangnya yang mana? Kita cek. Kita cek ke 50 seimbang. Oh, tentu seimbang karena 1 dan 0, maka 1. 1 dikurang 0, 1. Cek 40, cek 40. Kita cek kiri ada 1, kanan ada 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Seimbang. Cek 20. 1 2 3. Ada 3 anak. Dan 1 2, ada 2 di sini. 2 di kiri dan 3 di kanan. 2 dikurang 3 sama dengan 1. Nih, ingat ya teman-teman, mau minus 1 atau 1 itu tetap seimbang. Yang penting tidak boleh lebih dari 1, karena kalau di AVL3 ini adalah semua nilai itu mutlak. Jadi tidak ada yang negatif, jadi semuanya positif. Seperti pikiran, harus positif. Untuk menjalani hidup harus berpikir positif. Oke, lanjut nih. Oke, 20 kita cek 1 2 3 nih tadi. 1 2 seimbang. Oke, kita cek ke induknya. 60 seimbang. Seimbang teman-teman. 1 2 3 atau bisa dihitung 1 2 3 4. Ya, kenapa nggak kesini tadi ya? Maaf ya. Ngitungnya harus ingat yang terpanjang. Nah, simpul yang terpanjang itulah yang kita hitung. 1 2 3 4. 4 dikurang 1 2 3. 3. 3 jadi 4 dikurang 3 sama dengan 1. Oke. Demikianlah materi pembelajaran tentang AVL3. Ingat, AVL3 adalah suatu tindakan untuk menyeimbangkan suatu pohon BST. Ingat ya teman-teman, tindakan untuk menyeimbangkan suatu pohon BST agar pencarian data lebih mudah. Ingat, karena sesuatu yang mudah itu pasti enak. Oke, baiklah, sekian dari saya, Deka Putra Pamungkas. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Bye-bye.